Sudah seperempat jam berlalu dari pukul 10 malam, tetapi dua petugas yang harus menggantikanku belum juga tiba. Sementara itu Tono rekanku berjaga malam ini bergegas pulang begitu jarum menijam dinding menunjukkan ke angka 12. Anakku badannya panas lagi, aku harus cepat pulang. Begitu katanya. Rumah sakit tempatku bekerja sebagai petugas keamanan adalah kompleks bangunan tua yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Dan setiap siang berganti malam, aura menyeramkan selalu saja terasa bagiku. Oh iya, pos utara tempatku berjaga ini berhadapan langsung dengan gedung poliklinik dan askes. Kalau di siang hari kedua gedung itu ramai oleh pengunjung, tetapi akan menjadi gelap dan sepi begitu langit kelam terbungkus malam. Sementara ruang IGD di samping poliklinik pun terlihat sepi malam ini. Tidak ada satupun orang yang terlihat dari sini. Tempat yang biasanya ramai tidak kenal waktu itu kali ini bagaikan bangunan tidak berpenghuni. Tidak hanya itu, di sekitar pos utara ini terdapat pohon-pohon besar berdaun rindang. Bahkan ada sebatang pohon beringin tua di samping musola di sebelah barat pos. Dan malam ini, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara daun bergemerisik jadi terdengar menyeramkan. Sementara tubuhku menggigil oleh rasa dingin yang menggigit. Terasa, dingin ini rasanya tidak biasa yang membuat hatiku makin menciut oleh rasa takut. Benar, di balik postur tinggi tegap tubuhku, sebenarnya aku adalah seorang laki-laki penakut. Aku juga amat percaya pada keberadaan hantu. Meskipun aku belum pernah sekalipun berjumpa dengan makhluk astral itu. Namun tidak ada seorang pun yang tahu sifat penakutku. Tidak para staf lembaga outsourcing yang menerima lamaranku untuk menjadi petugas keamanan. Bahkan tidak juga istri dan ketiga anakku. Dan seakan belum cukup semesta mengebiskan nyaliku malam ini, tiba-tiba lampu di dua tiang penerangan terdekat dari pos utara padam hampir secara bersamaan. Memang sudah 3 malam nyala bola lampu di depan IGD dan di dekat musola itu terlihat redup, yang membuat suasana di tempat ini seketika menjadi gelap dan terasa makin mencekam. Sementara berkas cahaya dari tiang lampu yang lain tidak cukup kuat untuk sampai di sini. Sontak bulu kuduku seketika meremang. Keringat dingin mulai membasahi punggung dan dahiku. Iya, di dalam gelap bentuk benda-benda di sekitarku jadi terlihat berbeda. Bahkan pohon besar di sebelah timur sana tampak seperti tubuh hantu raksasa dengan tangan panjang yang melambai-lambai mengerikan. Aku kemudian tersentak saat melihat ke arah pohon beringin dekat musola. Sepertinya ada sesosok makhluk tinggi besar bermata merah di sana yang membuat dadaku terasa sakit karena jantung yang berdegup amat kencang. Segera aku pejamkan mata, tapi rasa penasaran membuatku kembali membukanya perlahan. Namun, kini sosok itu tidak lagi terlihat. Atau mungkin hanya halusinasiku saja. Akan tetapi aku yakin sesaat tadi melihat sorot mata merah yang tajam mengerikan. Kini, pandanganku beralih ke musola. Di balik jendela tempat ibadah itu aku melihat kelebatan berwarna putih. Mungkin itu hanya mukena yang tergantung dan berkibar tertiup angin yang berembus dari jendela terbuka. Atau bisa jadi ada seseorang yang tengah melakukan sholat di sana. Namun, ketakutan terlanjur menguasai benakku. Aku tidak bisa lagi berpikir logis dan langsung teringat pada rumor hantu perawat yang pernah ku dengar. Apa jangan-jangan itu suster tua yang diceritakan Ibu Kantin waktu itu? Desisku
lalu segera memalingkan wajah kembali mengarah ke gedung poliklinik. Namun aku tersentak ketika mendengar suara melengking dan melihat kelebatan sesuatu terbang di atas atap gedung itu. Tapi mungkin itu hanya kelelawar, atau malah jangan-jangan kalong wewe. Sontak aku pun bergidik. Aku kemudian membayangkan penggambaran makhluk itu yang pernah disampaikan oleh teman indigoku. Lantas, aku pun memejamkan mata rapat-rapat dan menutupkan tangan ke kedua telinga. Sementara bibir berkomat kamit melafalkan doa yang bisa ku ingat. Benar, kini aku baru menyesal kenapa aku dulu tidak menurut pada emak untuk rajin mengaji sewaktu kecil dulu. Mengapa pula tadi siang aku harus lupa untuk mengingatkan petugas bagian pemeliharaan agar segera mengganti setidaknya 1 dari 2 lampu yang sudah terlihat sekarat itu. Aku benar-benar merasa sial malam ini. Sebenarnya bisa saja aku pergi ke ruang logistik untuk mengambil sendiri bola lampu cadangan dan memasangnya sekarang. Dan sebagai petugas keamanan aku tentu memegang kunci cadangan ruangan itu. Akan tetapi tiang penerangan cukup tinggi, dan harus ada orang yang memegangi tangga saat aku menaikinya untuk mengganti bola lampu. Selain itu, ruang yang dimaksud persis bersebelahan dengan kamar jenazah. Ruangan itu memang hanya berisi jasad orang yang sudah mati. Namun cerita yang kudengar dari ibu kantin membuatku tidak pernah berani melintasinya sendirian bila hari sudah gelap. Saat itu, di siang yang terik, di hari kelima aku bekerja di rumah sakit ini, si pemilik kantin menuturkan ceritanya. Suatu ketika seorang pasien perempuan yang kondisi livernya sudah sangat memprihatinkan, dengan harapan hidup yang amat tipis mendapat perawatan intensif di ruang VVIP. Setiap malam dokter dan perawat memeriksanya dengan teliti. Dan selain itu menurut si pasien, seorang perawat berusia 50-an selalu mengunjungi ruangannya di setiap pukul 2 dini hari. Dia selalu memastikan keadaannya. Singkat cerita, setelah 7 hari dokter terkejut melihat perkembangan kesehatan pasien tersebut yang berangsur pulih. Dan si pasien mengatakan bahwa ia ingin sekali mengucapkan terima kasih, terutama kepada suster yang selalu datang saat dini hari itu. Sontak, hal ini membuat semua staf rumah sakit terkemap karena tidak ada perawat perempuan dengan ciri-ciri seperti yang diceritakan olehnya. Lantas, siapa atau apa sebenarnya suster perempuan misterius itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu ucapku sambil menelan ludah sebelum melanjutkan. Beneran, Bu, ujarku. Mendadak aku merasa kedinginan di tengah hari panas yang menyengat kala itu. Katanya sih begitu. Serem banget pokoknya, tukas ibu kantin sembari bergidik. Sementara aku merasa lemas. Aku membayangkan masih harus berjaga hingga pukul 10 malam nanti. Dan 5 hari berikutnya setelah libur 1 hari mendapat bagian berjaga dari pukul 10 malam hingga pagi. Hari itu adalah seminggu setelah aku menandatangani surat kontrak dengan sebuah perusahaan outsourcing penyedia tugas penjaga keamanan dan petugas cleaning service. Di dalam salah satu pasalnya terdapat pernyataan bahwa pegawai bersedia ditempatkan dimanapun. Dan siapa saja yang melanggar pasal itu dengan meminta pindah lokasi, maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa pemecatan langsung tanpa pemberian pesangon. Terkecuali ada alasan yang benar-benar mendesak. Dan ketakutan jelas bukan alasan yang mendesak. Apalagi petugas keamanan dituntut untuk selalu siap dan sigap menghadapi bahaya apapun.
aku sudah pasti tidak akan meminta untuk pindah lokasi bekerja. Tidak mungkin juga kulepaskan pekerjaan yang baru saja kuperoleh dengan susah payah ini. Lagi pula, waktu itu sebentar lagi istriku akan melahirkan anak kami yang ketiga. Sehari sebelumnya aku sudah berhasil mendapatkan pinjaman uang untuk biaya bersalin. Dan mengetahui aku sudah bekerja sebagai petugas keamanan rumah sakit, kakak iparku langsung memberikan pinjaman sebanyak 2 juta rupiah tanpa bunga. Dan bayarnya bisa dicicil sebesar 200.000 per bulan. Dan jika aku dipecat tanpa pesangon, lantas dengan cara apa aku akan melunasi pinjaman itu? Bagaimana pula aku harus menghidupi anak istri jika menganggur lagi? Aku tidak lagi berkeinginan untuk menjalani berbagai pekerjaan serabutan yang melelahkan tetapi hanya menghasilkan uang yang sedikit. Jadi, aku pun mencoba untuk bertahan meski harus berperang dengan rasa takut yang mengungkung. Aku harus bergelut dengan ketakutan di setiap komplek rumah sakit tua ini yang diselimuti kegelapan malam yang terasa mencekam. Dan karena ketakutan, gerakan sekecil apapun di dalam gelap akan membuatku tersentak dengan jantung berdebar kencang. Dan panas dingin selalu mendera tubuhku di setiap siang malam yang terasa panjang dan menyiksa. Pernah suatu kali aku terpaksa memasuki ruangan jenazah itu seorang diri. Di sana ada seorang perempuan korban tabrak lari yang kejadiannya tidak jauh dari pintu gerbang rumah sakit ini. Dan hanya berselang 1 jam kemudian korban kecelakaan itu lewat di hadapanku di atas berangkar dengan sekujur tubuh tertutup kain putih. Korban yang kita gotong tadi ini, Bur, nggak ketolong, seru si perawat IGD. Tolong anterin ke kamar mayat ya, aku belum sholat maghrib nih, sebentar lagi udah mau isya, ucapnya lagi. Andai saja ada tono rekan berjagaku, saat itu pasti ku minta ia saja yang membawa jenazah itu. Akan tetapi karena entah sedang kemana dia, dengan terpaksa ku dorong berangkar itu dengan jemari dan juga hati bergetar. Terlihat ada bercak warna merah di kain penutup bagian kepala mayat ini, dan itu mengeluarkan bau amis darah. Selasar rumah sakit yang kulewati kini terasa amat panjang dan tidak berujung. Siangnya lagi kantin yang biasa ramai kali ini sepi sekali, tidak terlihat satu orang pun di dalamnya. Padahal tempat makan itu belum tutup. Kemana ibu kantin dan 2 pegawainya itu ya? Tanya aku dalam hati. Dan saat aku berbelok di depan dapur kantin yang letaknya tidak jauh dari kamar jenazah, tiba-tiba aku mencium harum melati. Padahal setauku tidak ada satupun pohon bunga itu tumbuh di sekitar tempat ini. Lantas waktu pun serasa terhenti, membeku, hening, hingga aku bisa mendengar tarikan napasku yang memburu dan jantung yang bertalu memukul rongga dadaku hingga terasa sakit. Mau tidak mau aku teringat perkataan teman indigoku. Wangi melati, sedap malam atau cempaka, berarti yang datang itu kuntilanak. Dan kalau baunya busuk bangkai berarti ada hantu tengkorak. Dan kalau genderuwo keciumnya bau menyan. Sontak secepatnya aku pun mendorong berangkar hingga di depan pintu kamar jenazah. Segera setelah dengan susah payah aku berhasil membuka pintunya karena tanganku bergetar hebat dan licin oleh keringat. Kusimpan saja berangkar berisi jasad si perempuan di dekat pintu. Tentu saja sambil menutup mata. Aku kemudian terbirit-birit meninggalkan tempat itu setelah dengan tergesa menutup kembali pintunya. Bau melati bahkan masih saja tersium hingga aku sudah tiba di pos dengan wajah dan punggung basah berpeluh. Dan andai tidak malu pada Tono yang memandangku penuh heran, ingin rasanya aku menangis saja.
Seolah-olah masih belum cukup, ada peristiwa lain yang mengusik pikiranku. Suatu hari aku mendapati serombongan orang melintas saat matahari mulai menghilang di balik horizon. Dan nampaknya mereka masuk melalui pintu timur. "Siapa itu ya, Ton?" tanyaku pada Tono yang sedang merokok di luar pos. Dia menghargaiku yang bukan perokok. "Kayaknya bukan pasien ya, gak kelihatan ada yang sakit," ujarku. Namun Tono hanya mengangkat bahu tidak peduli, karena menurutnya petugas di pos timur pasti sudah menanyai mereka jika rombongan itu bukan bermaksud untuk berobat. "Mau ikut sholat mungkin?" tukas Tono. "Aku sholat maghrib duluan ya," tambahnya lagi. Aku mengangguk, menyesal karena tidak segera beranjak ke musola begitu terdengar azan tadi. Tono, dia selalu berlama-lama di tempat sholat. Entah dia berdoa sepanjang apa atau mungkin malah merebahkan diri dulu sebelum kembali ke pos jaga. Di awal waktu sholat maghrib musola selalu ramai, dan setelahnya sudah jarang pengunjung yang datang. Dan seringkali jika memasuki tempat itu lama setelah azan berkumandang aku harus sholat sendirian. Dan benar saja, rombongan yang kulihat tadi tidak bermaksud berobat, karena mereka melewatkan pintu IGD dan meneruskan langkah hingga di sudut jalan. Mereka lalu berbelok menuju musola di seberang gedung Askes. Dan tidak lama kemudian setelah sholat, kuperhatikan mereka kini berpencar. Karena didorong oleh penasaran, aku kemudian keluar dari pos dan melangkah mendekati musola. Aku melihat salah satu dari mereka berjalan ke arah kantin yang letaknya sejajar dengan musola. Namun ternyata bukan tempat makan itu yang ia tuju, karena orang itu meneruskan langkah dan terlihat berbelok di sudut. Untuk apa ia ke sana sendirian saat hari sudah gelap begini? Di bagian itu kan hanya ada ruang logistik dan kamar jenazah. Gumamku dalam hati. Aku sebenarnya sadar, sebagai petugas keamanan seharusnya aku mengikuti orang itu untuk mengetahui dengan jelas apa tujuannya berjalan ke arah sana. Karena bisa saja ia bermaksud tidak baik. Misalnya, membobol ruang logistik. Namun rasa takut lebih menguasai hatiku saat itu. Dan bagian dari rumah sakit yang satu itu sebisa mungkin kuhindari di malam hari. Terutama sejak kejadian aku mencium bau melati itu. Teringat lagi pada kejadian horor tersebut, aku kembali bergidik. Diam-diam aku berharap semoga Mbak Suster hantu yang katanya ada di kamar jenazah terusik dan menampakkan diri pada orang asing itu, dan mengacaukan apapun rencana jahatnya bila memang ia berniat buruk. Beruntung, esok paginya saat kuperiksa pintu dan jendela ruang logistik aman tidak terusik. Tidak ada pula laporan pencurian dari petugasnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, aku mendengar pembicaraan sesama rekan satpam saat pergantian shift tentang berita seputar kedatangan rombongan itu. Ternyata mereka adalah para YouTuber yang penasaran akan kabar horor Mbak Suster hantu di rumah sakit ini. Mereka bermaksud untuk menelusurinya. Ada-ada saja, dasar anak muda kurang kerjaan. Horor kok dicari, bisa-bisa kualat nanti. Aku menanggapi sambil bergiring ngeri. Kayaknya mereka beneran kualat, Bur. Marty menimpali. Kata
Katanya ada pasien kelas 3 yang tengah malam dengar suara orang lari kedebak-kedebuk dan teriak ketakutan. Siapa lagi yang teriak kalau bukan mereka? Ujar Marty. Ruang rawat kelas 3 memang berada tidak jauh dari ruang jenazah. Siapa tahu si Mbak Suster yang teriak. Tugas yang lain. Lawang suara laki-laki kok, serga Marty. Lagian masa setan teriak ketakutan? Ucapnya lagi. Cerita lalu berkembang. Mereka kemudian membincangkan kabar burung yang banyak beredar bahwa ternyata bukan hanya sosok suster tua yang menghantui komplek rumah sakit ini. Penjual minuman yang berjualan 24 jam di depan rumah sakit. Ia mengaku pernah mendapat pesanan kopi di tengah malam dari gadis misterius bergaun merah. Benar saja. Keesokan harinya, si penjual ditemukan pingsan di dalam kamar jenazah. Ada pula yang mengaku bertemu dengan hantu anak laki-laki di atas kursi roda. Kemudian bocah itu menghilang setelah masuk ke ruang IGD. Dan ada lagi cerita seseorang yang katanya didatangi oleh hantu bayi berdarah-darah. Semua memang hanya katanya. Tapi tetap saja hal itu membuatku merinding. Ketidaknyamananku dalam menjalani tugas jaga malam pun kini semakin menjadi. Mengingat lagi semua cerita itu membuat ketakutanku makin menjadi. Lantas kuputuskan untuk menunggu saja rekan satpam yang malam ini akan menggantikanku bertugas sambil duduk di meja. Dan bila petugas pengganti datang, aku bisa langsung melihat kedatangan mereka. Sampai tiba-tiba suara burung hantu yang entah dari mana datangnya membuatku melonjak kaget. Lalu, samar-samar tercium bau aneh. Itu seperti bau menyan. Sontak, keringat dingin kembali membanjiri tengkuk dan punggungku. Kenapa kamu, Han? Aku makin terlonjak mendengar suara yang muncul dari balik punggungku itu. Hampir saja aku terjatuh dari meja. Namun hatiku amat lega saat melihat siapa yang datang. Dan ternyata itu adalah Marty. Datang dari mana dia? Apa mungkin dari pintu selatan? Tapi aneh, kalau benar begitu, ia jadi mengambil jalan memutar dong. Gumamku dalam hati. Selain itu ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Sepertinya ada hal tidak biasa dari sapaan yang dilontarkan Marty baru saja. Dan entah apa aku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Akhirnya datang juga kamu. Mana yang lain? Tumben pada telat sih. Bikin saya takut saja. Ujarku. Namun Marty tidak menanggapi keluhanku. Laki-laki itu hanya menatap mataku. Saya pulang ya. Lampu di tiang ada yang mati mardua. Tolong nanti diganti. Ujarku lagi. Namun Marty bergeming. Ia masih tidak bersuara. Lantas aku pun memandangnya penuh heran. Nampak wajah laki-laki yang biasanya banyak cakap itu kini terlihat pucat. Kamu sakit? Tanyaku. Marty hanya mengangguk. Hal itu membuat rasa kasihan terbidik benakku. Aku juga pernah merasakan bagaimana menghadapi dilema dikala harus tetap berangkat bekerja shift malam dalam keadaan tubuh kurang sehat. Ya udah, cepat ambil lampu sama tangganya sana, nanti saya bantu pasang. Ujarku.
Mardi tidak membantah dan berlalu menuju ruang logistik. Sementara hembusan angin dingin meniup telingaku seiring kepergiannya, yang lantas membuat bulu kuduku kembali meremang. Namun, beruntungnya bau kemenyan tadi berangsur berkurang dan lalu menghilang. Hingga sudah lama sekali rasanya waktu berjalan, namun Mardi belum juga kembali. "Bur, cepet tolongin," ujar seseorang sembari datang memasuki pos dengan napas terengah-engah. Aku menoleh kaget dan mendapati wajah Rojak yang panik. "Tolongin apaan? Lagian kemana dulu sih? Telat kok nggak kira-kira. Lampu mati itu 2. Saya sudah minta Mardi ambil lampu baru sama tangga," ujarku. Pandanganku lalu tertumbuk pada sekumpulan anak kunci yang tergantung. "Lah, kuncinya kok nggak dibawa nih si Mardi?" ujarku. "Mardi? Rojak?" ia bertanya dengan bingung. "Iya si Mardi, saya suruh ambil lampu sama tangga, tapi kunci logistik nggak dia bawa," jawabku sambil menunjuk kunci yang menggantung itu. "Cepat susulin, Jak, saya mau pulang, udah malam banget, istri saya pasti udah nungguin," ujarku. Sementara Rojak nampak tertegun dan wajahnya memucat. Kok kamu malah bengong? Oh iya, ngomong-ngomong tadi kamu mau minta tolong apa?" tanyaku. "Motor si Mardi kelindes truk di belokan sana," ujar Rojak. Sontak aku pun jatuh terduduk. Kini aku tahu apa yang mengganjal pikiranku tadi. Namaku Burhan, dan semua rekan satpam selalu menyapaku dengan panggilan Bur. Bahkan sering mereka pelesetkan menjadi Bubur. Namun Mardi atau entah siapapun itu tadi memanggilku dengan nama Han.